Di awal cerita, kita akan disuguhi dengan sebuah penculikan dan di sini ada 10 kolektor yang diculik oleh seseorang di sebuah wilayah bernama Maharista. 10 orang ini adalah pemimpin distrik wilayah itu. Ternyata 10 orang ini juga termasuk orang yang korupsi terhadap negara. Berita penculikannya pun tersebar ke seluruh penjuru kota, baik pemerintah, daerah, ataupun masyarakat. Keesokan harinya diberitakan bahwa 9 dari 10 kolektor itu telah kembali. Namun ada salah satu dari kolektor itu yang ternyata digantung di tengah kota, gengs, dengan berkas dan juga DVD. Polisi yang melihat itu kemudian menurunkan mayat kolektor itu dan membawanya ke kantor polisi. Polisi membuka berkas yang tergantung dengan mayat sang kolektor. Saat dibuka ternyata isinya merupakan pernyataan bahwa seseorang bernama Gabar yang membunuhnya karena sang kolektor adalah orang yang koruptor. Dan di situ juga telah disertakan bukti-bukti dari semua hasil korupsi yang dia lakukan. Polisi memerintahkan agar semua berkas itu tidak menyebar. Namun, gengs, sayangnya Gabar sudah menyebarkan DVD itu ke seluruh penjuru kota, bahkan ke media televisi. Hal tersebut menjadi perbincangan yang sangat hangat di kota. Di sebuah kampus nasional, seorang dosen yang bernama Aditya sedang berpadato. Aditya adalah dosen fisika di kampus itu. Ia memiliki cara sendiri untuk mengajar mahasiswanya. Di saat yang bersamaan, ada beberapa preman yang datang ke kampus itu. Preman itu ingin menutup kampus tersebut. Namun, ketika mereka mendatangi Aditya, justru Aditya mempraktekkan ilmu fisikanya kepada preman itu. Seperti biasa, gelut ala Vrindapan pun terjadi. Para preman tersebut lari, namun Aditya mengejarnya hingga mereka keluar gerbang kampus. Saat itu Aditya mengatakan bahwa mereka tidak bisa menutup kampus ini selama dia masih ada. Hebat. Malam harinya saat perjalanan pulang, Aditya dicegat oleh seorang wanita cantik bernama Surti. Surti meminta tolong untuk membawa kakaknya yang mau ngahejeun dan melahirkan. Aditya pun menolongnya, namun kakaknya Surti justru melahirkan di dalam mobil. Setelah melahirkan dibawa ke rumah sakit. Surti belum sempat mengucapkan terima kasih, namun Aditya sudah pergi duluan. Surti berpikir bahwa lelaki itu seperti malaikat. Cie. Di sisi lain di kantor polisi, mereka sedang berdiskusi terkait Gabar. Di sana, kepala polisi mengatakan siapa saja diperbolehkan untuk memberikan ide. Namun mereka hanya diam. Di sana ada satu polisi yang hanya sebagai sopir mengangkat tangannya untuk memberikan ide, tapi justru diabaikan. Polisi ini bernama Sadu. Sadu yang merasa diremehkan kemudian keluar dari kantor polisi. Ia berpikir untuk melakukan cuti guna mencari informasi terkait Gabar. Di suatu pagi, Surti yang sedang mengendarai skuternya menabrak mobil orang sampai penyok. Namun Surti membuat seolah-olah sopir mobil itu yang salah. Saat itu Aditya datang. Ia mengatakan bahwa Surti yang salah. Aditya menjelaskan kalau apa yang Surti lakukan kepada sang sopir itu akan menghilangkan pekerjaannya. Surti kemudian sadar dan Surti mengundang Aditya ke acara syukuran anak yang lahir di mobil tadi. Di sisi lain, Sadu sedang menyelidiki kasus Gabar di kantornya. Gabar menjelaskan sebuah ancaman bahwa Gabar akan mengosongkan kursi kepala PWD alias Menteri Pekerjaan Umum untuk selamanya.
Nama Gabar makin mencuat di mana-mana, namun tidak ada yang tahu siapa Gabar sebenarnya. Di ruangan Menteri Pekerjaan Umum saat itu masuk seorang karyawan bawahannya yang mengatakan bahwa Gabar telah menculik para kolektor, dan apabila target selanjutnya adalah kantor kita, maka nama Anda adalah yang paling ditargetkan. Kepala menteri ini takut bukan kepalang. Di waktu yang bersamaan, seorang kepala proyek datang untuk menambah uang suapnya. Namun menteri ini kemudian mengembalikan uang itu, bahkan DP-nya yang sebanyak 15 juta. Sang menteri akan menerima apabila semuanya dilakukan dengan benar, serta menteri mengumumkan kepada semua karyawan bahwa ia akan mengembalikan semua uang yang ia korupsi dan memohon hal itu disampaikan kepada Gabar. Kasieun meureun gengs. Polisi kemudian bertindak, di mana polisi ini membuat sebuah pencarian di kantor Kementerian Pekerjaan Umum yang paling korup. Namun di sana semua orang justru malah mengakui korupsinya. Namun saat itu kepala distrik kolektor justru yang diculik oleh Gabar dan membuat para polisi kaget. Mereka sibuk di kantor pekerjaan umum. Dan ternyata Gabar adalah Aditya. Kepala distrik kolektor ini kemudian menanyakan, "Apa salah saya, Bang?" Gabar bilang bahwa dia telah menerima suap untuk pengalihan aliran air ke pabrik gula yang dimana aliran itu sebenarnya adalah untuk kepentingan pertanian masyarakat. Kehe teh. Kepala distrik inilah yang membuat kekeringan air para petani di daerah tersebut. Tak lama, kepala distrik ini pun digantung di tengah kota. Media pun sontak terkaget dengan masalah ini. Bahkan masalah ini benar-benar membuat sebuah keributan antara petugas pemerintahan serta membuat ketakutan para koruptor kelas kakap. Aditya pun mengunjungi rumah Surti untuk melihat anak dari kakak Surti. Di sana, Aditya menggendong anak itu dan memberikan kalung sebagai tanda kecil untuk anak dari kakak Surti. Nampaknya mereka berdua saling jatuh cinta. Hihui. Sadu yang sedang menyelidiki kasus Gabar mulai membuat pola dengan mengumpulkan nama-nama petugas pemerintah yang jujur dan berpikir keras bagaimana mereka bisa membuat sebuah tim yang tangguh untuk menangani masalah ini. Aditya yang mulai dekat dengan Surti kemudian saling jatuh cinta dan sering jalan bareng. Surti hendak menyeberang, Surti terserempet oleh bajai. Surti pun dibawa ke rumah sakit. Surti sedang berkonsultasi dengan dokter. Dokter menyarankan sebuah tes yang sangat banyak yang tidak perlu seharusnya. Gabar yang berada di situ pun menyangkal bahwa dia melihat Surti diserempet. Namun dokter malah dengan angkuhnya mengatakan kalau Surti tidak kenapa-kenapa. Saat Aditya alias Gabar ini keluar dari tempat itu, dia mendengar percakapan antara suster dan dokter kandungan di sana. Aditya mendengar bahwa ibu-ibu harus dioperasi sesar, walaupun sebenarnya bisa lahir normal. Kenapa? Agar rumah sakit itu bisa mendapatkan uang yang banyak. Waduh, kacau ima kacau. Gabar merasa ada yang tidak beres di rumah sakit itu. Ketika berada di kasir, Aditya alias Gabar justru melihat adegan yang sangat menyedihkan, di mana ada seorang ayah dan anaknya yang kemudian membayar uang administrasi untuk operasi istrinya. Tapi malah diberi kabar kalau istrinya sudah meninggal. Sang suami histeris dong mendengar istrinya meninggal. Kenapa tidak diberitahu dari semalam?
Bahkan saat itu anaknya pun tidak boleh melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Aditya yang menyaksikan itu geram dan Aditya akhirnya pergi dari rumah sakit tersebut. Aditya alias Gabar menyusun rencana untuk memberi pelajaran rumah sakit tersebut. Saat itu Aditya mendatangi sebuah keluarga yang telah didatangkan jasad suaminya yang bernama Bagram. Istri dan dua anak ini memberikan sebuah surat untuk klaim sertifikat kematian. Aditya membawa mayat Bagram ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bagram disambutlah oleh dokter dan masuklah ke ruangan di mana Bagram akan dirawat. Saat itu dokter yang mengecek bahwa Bagram sudah meninggal, dokter memainkan sebuah sandiwara. Bahkan Bagram bisa diobati, katanya. Aditya pun harus ke administrasi untuk membayar keuangan. Dan setelah itu, Aditya diminta untuk membeli semua obat-obatan di apotek. Dan tidak hanya itu, Aditya serta keluarga Bagram dikabari kalau Bagram harus dioperasi dan harus didatangkan dokter ahlinya dari luar negeri agar bisa selamat. Namun Aditya harus membayar uang operasi yang sangat besar. Dokter ahli pun didatangkan dan saat dicek, dokter itu mengatakan bahwa mereka harus mengakhiri sandiwara itu karena mayat Bagram sudah mulai membusuk. Namun dokter di rumah sakit itu mengatakan, biarlah dulu, selama mereka bisa membayarnya, kenapa tidak diperas saja? Aduh, kacau anjay. Keluarga Bagram sudah mulai merasa lelah. Namun Aditya mengatakan bahwa hal ini akan segera berakhir. Benar saja, dokter keluar dari ruangan dan mengatakan bahwa Bagram tidak bisa diselamatkan. Saat itu Aditya mengatakan, bukankah rumah sakit ini dapat mengobati orang mati? Dokter di sana mengatakan, bagaimana bisa orang mati bisa diobati lagi coba? Saat itulah Aditya mengeluarkan sertifikat kematian tepat ketika sebelum mereka merawat Bagram. Saat itu juga Aditya meminta cek 500 juta rupiah untuk keluarga Bagram. Para dokter itu kemudian memanggil bosnya untuk menemui Aditya. Saat menemui bos dari rumah sakit itu yang bernama Vikas, Aditya meminta cek sebesar 500 rupiah dan juga 445 juta rupiah secara cash. Namun Vikas malah memberikan kode untuk menghajar. Buah Vikas ini justru kalah oleh Aditya. Ya atuh. Aditya mengatakan bahwa ingin membayar secara diam-diam atau akan saya buat tempat ini disegel. Dan akhirnya mereka memberikan cek yang diminta. Uang cash dan cek itu diberikan kepada istri Bagram. Lalu setelah itu Aditya memberikan wejangan kepada dokter untuk melakukan seperti selayaknya seorang dokter. Ulah gitu atuh dok. Keesokan harinya, geus loba jelema anu ngariung di eta rumah sakit. Saat Pikas datang dan merasa emosi keluar dari mobil, masa mengeroyokinya dan akhirnya Vikas pun mati. Kemudian ayahnya yang bernama Vijay marah karena anaknya mati dengan kondisi yang tidak terhormat.